Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom dan selamat pagi buat kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur di pagi ini atas anugerah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami, serta memberikan hari yang baru bagi kami untuk dapat melakukan segala aktivitas kami dalam satu hari ini. Kami ingin disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam Galatia 3 ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Kristus, dalam surat Paulus kepada jemaat Galatia pasal 3, ia menunjukkan keunggulan Injil atas Taurat. Roh lebih unggul daripada daging. Iman lebih unggul daripada melakukan hukum Taurat. Dibenarkan karena iman lebih unggul daripada karena melakukan hukum Taurat. Diberkati lebih unggul daripada terkutuk. Berkat dalam Abraham lebih unggul daripada perintah dalam Musa. Paulus menjelaskannya agar jemaat berbalik kepada Injil Kristus, bukan tetap pada ajaran Injil plus Taurat seperti yang diajarkan oleh para pengajar sesat yang memutarbalikkan kebenaran ajaran Injil Kristus yang diajarkan Paulus kepada jemaat Galatia. Para pengajar sesat, kelompok yang menyebarkan Yudaisme, menyeludup masuk ke dalam jemaat Galatia dengan misi menerapkan Injil plus Taurat untuk menyudutkan posisi Paulus sebagai seorang rasul dan untuk mempengaruhi jemaat yang telah mengenal ajaran Injil Kristus. Setelah masuk ke dalam jemaat Galatia, mereka memfitnah Paulus dengan menyebarkan isu bahwa Paulus dalam pewartaan Injil menyeleweng. Mereka mempengaruhi iman jemaat Galatia yang sudah menerima ajaran Injil Kristus agar jemaat tidak percaya lagi kepada ajaran Paulus. Untuk menjadi orang Kristen yang sejati, orang-orang non-Yahudi harus disunat, menaati Taurat Musa, dan segala peraturan perjanjian lama. Mereka memberlakukan segala batasan dan kewajiban ritual dari Taurat Musa, dan berusaha membuat orang Galatia menolak otoritas Paulus sebagai seorang rasul. Paulus menyapa jemaat Galatia dengan penuh kasih. Ia menggunakan kata bodoh dalam hubungannya dengan sikap, tidak bermaksud untuk memaki. Sikap orang Galatia yang telah mengetahui suatu ajaran yang benar, tetapi mereka dengan mudah dipengaruhi. Mereka menerima pengajaran yang tidak ada artinya, seolah-olah mereka cepat terpesona. Menurut Paulus, tidak masuk akal bahwa jemaat Galatia cepat meninggalkan Injil Kristus. Paulus heran dengan kejadian yang sedang dialami oleh jemaat Galatia. Cepat tergoda dan terpengaruh, serta berubah haluan melakukan Taurat, menyangkal disalibnya Yesus Kristus. Orang Galatia atau kita harus mengakui penerimaan roh sebagai akibat dari pemberitaan iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Kehidupan rohani jemaat Galatia berasal dari Allah. Mereka mendengarkan serta menerima ajaran Injil Kristus. Jemaat Galatia tidak boleh menyangkal bahwa sebagai orang Kristen telah memulai dengan roh. Paulus dengan tegas memberikan teguran dan peringatan kepada jemaat Galatia yang sudah menjadi Kristen dan memulai iman kepercayaannya dengan roh Allah.
Tetapi ketika para pengajar sesat datang masuk ke dalam jemaat Galatia, mereka cepat meninggalkan iman percayanya pada ajaran Injil Kristus dan melakukan hukum Taurat dalam hidup mereka. Inilah yang dimaksud Paulus dengan mengakhirinya di dalam daging. Paulus menjelaskan bahwa semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Dan tidak ada orang yang dibenarkan Allah karena melakukan hukum Taurat. Jemaat Galatia sebagai anak-anak Abraham mengambil bagian dalam berkat iman Abraham. Mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Bagi Paulus, hanya kepercayaan yang menentukan Abraham menjadi bapa orang-orang percaya. Kepercayaannya diperhitungkan sebagai kebenaran. Kepercayaannya itu sebagai jawaban atas janji Allah kepada Abraham. Allah memperhitungkan kepercayaannya sebagai kebenaran berdasarkan anugerah Allah. Orang yang benar diterima Allah karena ia hidup dari imannya kepada Allah. Sama seperti Abraham. Demikianlah persekutuan antara Abraham dengan orang yang percaya. Kita dibenarkan Allah karena kita hidup oleh iman kepada Allah, bukan karena melakukan hukum Taurat. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Orang yang benar akan hidup oleh iman. Biarlah kami yang mendengar firman-Mu tetap beriman kepada Allah. Dan ketika kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan, itu adalah karena kami mempercayai perkataan firman Tuhan di dalam hidup kami. Dan itulah yang senantiasa menyertai memberkati kami di dalam setiap aktivitas kami. Sertai dan berkatilah kami ya Tuhan, di dalam aktivitas kami satu hari ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.